Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Al-Karim alladhi akramana bi syahri Ramadan wa ja'ala fihi Lailatul Qadar. Wa salatullahi wa salamu ala afdalil qa'imin was-sha'imin habibina wa syafi'ina wa maulana sayyidina Muhammad wa ala alihi al-mutahharin wa ashabihi at-tayyibin wa tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma ya rabbana ballighna ramadhana waj'alna fihi minal 'aidin wal faizin. A'inna 'alal qiyam was siyam waqsurna yawmal qiyamati ma'a zumratis sha'imin ma'a habibika sayyidina Muhammad. Allahumma ya rabbana iftah lana subulal khairat wa abwabat ta'at waj'alna ya rabbana minal ladzina an'amta 'alaihim bil mahabbati wasyauqi ila syahri Ramadan wal amal bi syahri Ramadan wal qiyam bi syahri Ramadan. Warzuqna ya rabbana taubata qabla al-maut wasyahadata indal maut wal jannata ba'dal maut. Amma ba'du. Kami cintai yang kami muliakan para orang tua kami, saudara-saudari, adik-adik, para pemirsa dimanapun Anda berada. Kita sudah dekat dengan bulan Ramadan, tinggal beberapa hari lagi. Semoga Allah memberikan kepada kita kesempatan untuk memasuki bulan Ramadan yang akan datang. Kesempatan memasuki Ramadan dengan hati kita, dengan amal kita. Bukan sekedar orang masuk bulan Ramadan tapi menjadi orang yang merugi di bulan Ramadan. Tapi semoga Allah memasukkan kita di bulan Ramadan termasuk hamba-hamba yang mendapatkan janji Allah subhanahu wa ta'ala melalui lisan Nabi, yaitu menjadi hamba yang akan dimerdekakan dari api neraka, yang mendapatkan pengampunan dari Allah, yang mendapatkan Lailatul Qadar. Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala memudahkan kepada siapapun dari hamba-hamba Allah yang pada tahun lalu mereka kurang peduli dengan bulan Ramadan. Mungkin ada di antara yang mendengar suara ini atau yang menyaksikan acara ini, ataupun mungkin juga yang hadir pada saat ini. Dan siapapun dari umat Islam, jika ada di antara mereka pada tahun-tahun yang lalu adalah sebagai hamba yang teledor urusan puasa, teledor urusan kewajiban-kewajiban kepada Allah, semoga di bulan Ramadan ini Allah beri kepada mereka kemudahan untuk melaksanakan kewajiban-kewajiban, dan semoga Allah mengampuni mereka. Dan semoga Allah menghidupkan hati kita, hati yang hidup di saat melihat saudara kita yang belum melakukan kewajiban, lalu hati kita terenyuh, sehingga kita tidak mudah untuk merendahkan siapapun, sehingga tidak mudah bagi kita untuk mengejek siapapun. Kita sering, mungkin masih ingat beberapa bulan yang lalu, yakni di bulan Ramadan yang lalu, mungkin kita sering melihat ada orang yang tidak berpuasa tanpa adanya udzur. Apakah mereka yang tiba-tiba di saat mendapatkan karunia panen sudah tidak berpuasa, atau mungkin di tengah pasar tiba-tiba tidak berpuasa, lagi bekerja mencari nafkah. Dan masih banyak hamba-hamba yang mungkin pernah kita saksikan pada tahun yang lalu, mereka tidak puasa bulan Ramadan. Dan ketahuilah,
Sekarang apa yang ada di hati kita? Apa yang ada di hati kita di saat kita menyaksikan hamba-hamba Allah seperti itu? Apakah kita tergolong orang yang merendahkan mereka? Itu artinya kita punya penyakit kekotoran hati. Kita ingin di saat kita melihat saudara kita yang belum berpuasa atau belum melakukan sholat, kita ingin melihat mereka dengan hati yang cinta dan kasih kepada mereka. Dan itulah mata hatinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pandang mereka orang yang belum beribadah, pandang mereka yang belum dekat kepada Allah, pandang mereka yang selama ini bermaksiat, meninggalkan puasa dan meninggalkan sholat. Pandang mereka dengan pandangan kasih sayang, bukan dengan pandangan merendahkan. Kita tidak diperkenankan memandang mereka dengan pandangan merendahkan. Memang pekerjaan mereka adalah rendah. Akan tapi banyak hamba-hamba yang melakukan kemaksiatan itu bukan karena mereka nantang Allah, ingin bermusuhan dengan Allah, akan tapi karena lingkungannya yang membentuk seperti itu. Karena kebodohannya, karena tidak bergaul dengan orang-orang yang membimbing mereka. Kalau harus disalahkan, semestinya yang disalahkan adalah para guru-guru dan pengajar yang mungkin belum pernah duduk manis dengan mereka. Hanya mungkin kita hanya menyuarakan dari mimbar, kau fasik, kau masuk neraka, kau berdosa. Akan tapi kita mungkin belum bersalaman mesra dengan mereka. Mungkin kita belum berbicara indah dengan mereka. Pantaskah setelah itu kita mengatakan kau adalah ahli neraka, kau adalah tempatnya di Jahannam, kau adalah musuh Allah? Ini yang perlu dihadirkan. Kita jangan sombong dengan kebaikan yang sudah kita lakukan. Dan banyak hamba-hamba yang menjadi sombong justru karena ibadahnya. Dan imamnya ada. Imamnya orang yang sombong dengan ibadah karena dia penghafal Al-Quran, karena dia jago sujud, karena dia jago umroh, karena dia jago haji. Lalu menjadikan sombong ada imamnya. Imamnya adalah imam iblis. Karena iblis adalah ahli ibadah yang luar biasa. Iblis adalah ibadah luar biasa sampai dikatakan tidak ada sejengkal tempat kecuali pernah digunakan sujud oleh iblis kepada Allah. Ahli ibadah. Iblis adalah bukan dari bangsa malaikat, akan tapi karena begitu hebat dan dahsyatnya dalam beribadah sehingga diangkat dijejer dengan para malaikat. Itu adalah iblis. Ibadahnya luar biasa, akan tapi ternyata banyak ibadah yang dilakukan oleh seorang hamba menjadikan hamba tersebut merendahkan hamba yang lain, artinya dia telah menjadikan sombong. Sehingga di saat diperintahkan oleh Allah untuk melakukan satu kewajiban yang tidak berat baginya, yang tidak berat baginya, yaitu disuruh sujud kepada Adam. Karena muncul kesombongan, karena dia merasa lebih bagus dari Adam, dia tidak mau menolak. Apa? Adam. Bagaimana aku harus sujud kepada Adam? Adam baru diciptakan oleh Allah, belum terbukti pernah sujud kepada Allah. Saya sudah ribuan tahun sujud kepada Allah, bagaimana aku harus sujud kepada Adam? Ya, awas hati-hati yang jago ibadah. Awas hati-hati yang punya hafalan Quran. Kadang-kadang mentang-mentang punya hafalan Quran gak mau jadi makmum. Jadi imam terus selalu merendahkan orang lain, bacaannya jelek, bacaannya jelek, bacaannya jelek. Yang satu lagi yang ahli fikih pun begitu. Itu adalah kesombongan. Lihat, biarpun pakai jubah, pakai imamah, pakai kerudung seperti itu, ternyata hatinya adalah busuk dan akan membakar semua amal baik yang pernah dilakukan oleh hamba tersebut. Lihat, hati-hati, kita perlu belajar membersihkan hati, memandang orang dengan mata kasih sayang. Di saat iblis memandang Sayyidina Adam dengan merendahkan karena dia merasa punya amal baik, sehingga kesombongan muncul bukan karena harta melimpah, bukan karena pangkat yang tinggi, akan tapi ternyata ada kesombongan yang luar biasa dahsyat justru dengan ibadah yang pernah dilakukan oleh seorang hamba. Dia tidak sadar kalau dia bisa berwudu dan bisa melakukan solat itu karena Allah beri kemauan dia untuk solat dan Allah bantu dia untuk solat. Dia tidak punya saham untuk solat, dia tidak punya saham untuk menghafal Al-Quran, enggak. Itu karena Allah beri karunia kepada dia kecerdasan, kekuatan untuk menghafal, lalu menghafal Al-Quran atau menghafal ilmu. Akan tapi karena dia memang muridnya iblis, sehingga di saat dia sudah mulai baik, memandang orang selalu dengan mata merendahkan, itu si busuk masuk neraka. Sesaat berkata ini tidak sholat, ini. Pandang mereka terlebih dahulu dengan mata kasih sayang. Inilah ajaran, inilah pendidikan yang diajarkan oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Termasuk siapapun yang akan menyeru kepada kebenaran, menyeru atau mengajak kepada kebaikan, menghentikan kemungkaran, ketahuilah jangan sampai kita sia-sia. Kelihatannya di medan laga kita seolah-olah mengangkat pedang dan bisa membunuh 1000 lawan, akan tapi ternyata ahli neraka seperti yang pernah disebutkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada hamba yang berperang di medan laga, ternyata oleh Allah didustakan, kadzibta, kau berdusta, engkau melakukan itu semua bukan karena aku, tapi karena hanya ingin disebut sebagai seorang pahlawan.
Jadi ada orang jihad di jalan Allah, kelihatannya di medan laga, dan bahkan dia mati di medan laga, tapi tempatnya di neraka jahanam. Ada lagi qurra atau ustadz, ulama, yang seolah-olah dia sudah punya surga. Kalau manusia melihat semuanya seperti ahli surga dia. Dari perilaku, Masya Allah, dari pakaiannya, dari sanjungan manusia, seolah-olah ahli surga, orang berbondong-bondong minta doa kepadanya, minta doa masuk surga, seolah-olah kiai tersebut sudah masuk surga. Akan tapi ternyata di saat menghadap Allah dikatakan kadzibta, kau berdusta, kau mencari itu semua bukan karena aku, tapi karena engkau ingin disanjung. Dan setelah itu dimasukkan ke neraka jahanam. Dan yang ketiga adalah orang yang jago sedekah, jago infak, sering tertipu kalau merasa banyak sedekah, banyak infak, sudah merasa punya surga, sehingga merendahkan amal-amal atau syariat yang lainnya. Ya, pengen disanjung oleh manusia, sehingga ketahuilah di saat nanti di akhirat ia ingin menuju surga, lalu berkata ditanya, apa yang kau lakukan? Aku banyak infak. Untuk apa kau berinfak? Karena Allah. Ternyata ditolak. Kadzibta, kau berdusta. Kau berinfak bukan karena aku, akan tapi kau berinfak hanya ingin disanjung sebagai orang dermawan, dan kau sudah mendapatkan sanjungan di dunia, sana masuk neraka. Jadi ada ibadah yang dilakukan akan tapi ternyata karena salah di dalam menata hati, salah di dalam niatnya, menjadikan hamba tersebut terjerumus dalam kehinaan. Termasuk inilah yang kami hadirkan, cara pandang kepada orang lain bagi siapapun yang ingin mengajak kepada kebenaran, termasuk anak-anak kami yang lagi belajar, mau berdakwah dan seterusnya. Pandang mereka dengan mata kasih sayang, jangan sekali-kali memandang mereka dengan mata merendahkan, bisa dibalik oleh Allah, kau pada posisi mereka dan mereka pada posisimu. Yang termasuk ingin mengangkat, menyuarakan takbir Allahu Akbar di esok hari, ketahuilah malam harinya seharusnya sudah berdoa, menangis, mendoakan orang yang akan diajak. Termasuk ustadz yang mau mengajar santrinya, hendaknya sudah di malam harinya sudah memohon kepada Allah, semoga Allah memberikan kebimbingan kepada orang yang akan diajar, bukan hanya sekedar menyiapkan materi sampai tidak tidur semalam hanya besok agar ceramah memukau dan menjadikan orang pada menangis lalu mengatakan hebat begitu. Itu adalah kesombongan yang tersembunyi di balik hatinya, yang dia bergaya tawaduk mungkin. Yang dibaca mungkin juga kitab Ihya Ulumuddin mungkin. Yang dibaca adalah kitab tasawuf, akan tapi ternyata tasawufnya menjadikan dia sombong. Karena apa? Seolah-olah orang yang belajar ilmu tasawuf pasti sufi. Tidak, ilmu tasawuf itu adalah ilmu, jika kalau tasawuf sufi yang sesungguhnya adalah ilmu tasawuf sudah mendarah daging dalam dirinya, bukan ilmu hafal tentang warat, martabat, maqamat dan seterusnya. Ingat, awas amal baik jika tidak kita cermati, justru dia menjerumuskan menjadi iblis yang pakai kopiah putih, iblis yang pakai kerudung, sombong dengan amal baiknya sehingga memandang orang lain dengan mata merendahkan. Baik Ramadan akan tiba, kita ingat tetangga kita yang tidak sholat, kita mungkin ingat tetangga kita yang tidak puasa, tidak tarawih. Di bulan Ramadan mungkin dia mabuk dan seterusnya. Pandang saat ini mereka dengan mata kasih sayang. Panjatkan doa setiap malam. Sebelum kita datang kepadanya mengucapkan Assalamualaikum, berikan hadiah makanan untuk sholat. Atau tiba-tiba kita mengirim buka, biarpun kita tahu mungkin dia tidak berpuasa. Akan tapi kalau dikirim buka kan mikir, oh saya dikirim buka, oh saya tidak puasa. Karena banyak orang melanggar bukan karena ingin perang dengan Allah, tidak, karena tidak biasa dan tidak ngerti. Ini yang perlu kita hadirkan. Pernahkah kita menangis di saat melihat tetangga kita atau orang dekat kita melakukan kemaksiatan? Atau kita menjadi muridnya iblis kalau ada orang bermaksiat jadi bahan gunjing. Apaan tuh? Astagfirullahaladzim. Ustadz, istri ustadz, anak ustadz, Pak Haji, Bu Haji. Habis semua orang digunjing, pakai astagfirullah lagi menggunjingnya. Pakai subhanallah, la ilaha illallah, astagfirullah. Pakai zikir gunjing manusia. Jadi dia berzikir masuk neraka, ya model-model manusia seperti itu. Karena subhanallahnya bukan mensucikan Allah, tapi mensucikan dirinya. Allahu Akbarnya bukan mengagungkan Allah, tapi mengagungkan dirinya. Inilah cara pandang yang harus kita hadirkan di saat kita memasuki bulan Ramadan. Pandang siapapun dari hamba Allah yang kita sadari pada hari-hari yang lalu mereka jauh Allah, pandang dengan mata kasih. Baru setelah itu panjatan doa. Baru setelah itu yang ketiga, martabat selanjutnya adalah kita berhak untuk mengingatkannya. Kita menyapanya dengan lembut. Kita samperin dia, yuk kita puasa, yuk kita ini. Masya Allah. Ini yang kita hadirkan. Persiapan kita bulan Ramadan adalah menata hati kita. Mempersiapkan Ramadan untuk diri kita. Dan kita persiapkan Ramadan untuk saudara-saudara kita yang jauh dari bulan Ramadan. Jangan sampai ada di antara kita sanak saudara kerabat pegawai
yang ternyata memasuki bulan Ramadan tidak ada kebaikan yang mereka lakukan sehingga mereka keluar dari bulan Ramadan seperti orang yang tidak pernah masuki bulan Ramadan. Kemudian ada catatan kecil. Ada orang di bulan Ramadan itu giat beribadah, tapi tidak berusaha untuk mengurangi kemaksiatan. Hendaknya di bulan Ramadan kita seimbang. Di samping kita meningkatkan ketaatan, mulai dari meningkatkan membaca Al-Quran, sholat malam dan seterusnya, kita harus mengurangi kemaksiatan sebisa mungkin. Orang yang meningkatkan ibadah di bulan Ramadan akan tapi ternyata maksiatnya tidak pernah coba dikurangi. Kalau dilihat sholat malamnya Masya Allah, akan tapi setiap sore masih gunjing tetangganya, tidak disadari. Atau mungkin kalimat-kalimatnya tajam kepada pasangannya, menyakitkan dan seterusnya. Nah ini. Orang yang tertipu meningkatkan ibadah, akan tapi ternyata dosa-dosa yang pernah dilakukan tidak pernah mencoba ia sesali untuk mengurangi. Kalau sampai tidak berdosa, ini bukan bagian kita. Itu malaikat dan para nabi. Akan tapi bagian kita adalah memperbanyak sadar untuk tobat kembali kepada Allah. Kita memperbanyak tobat. Sesaat mata kita melihat yang haram, sesaat telinga kita dengar yang haram, sesaat lidah kita mengucapkan yang haram itu, atau mungkin lintasan-lintasan kekotoran di hati kita, hendaknya kita adukan langsung kepada Allah. Itu kelas kita, tingkat kita. Bukan tingkat yang tidak berdosa, kita bukan maksum. Akan tapi orang tidak boleh menyerah dengan dosa. Jangan berkata, Al-insan mahalul khata' wan nisan. Manusia kan tempatnya salah dan tempatnya lupa. Ya biarin saja saya salah. Enggak begitu. Jadi kalau al-insan mahalul khata' wan nisan, manusia itu tempatnya salah dan dosa itu maksudnya biar sadar kamu tuh. Salah paham tuh repot, orang salah paham. Agar kamu itu malah serius menyadari kesalahanmu karena kamu itu tempatnya salah begitu. Bukan malah dibalik, kita memang tempatnya salah, mau gimana lagi? Ya tetap salah. Nah, kemudian kita banyak memohon ampun, menyesal atas kesalahan kita, menghadap kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi mengurangi dosa ini penting. Ada orang tertipu memperbanyak ibadah tapi dosa tidak pernah dikurangi. Justru sebaliknya, jika ada orang tidak meningkatkan ibadah di bulan Ramadan, dia hanya melakukan puasa saja, nggak mau taraweh, nggak mau baca Al-Quran, tapi dia tidak pernah gunjing orang lain, hatinya tidak merendahkan orang lain, tidak pernah zalim kepada siapapun, tidak pernah melakukan dosa, dia masuk surga itu, nggak usah pakai taraweh. Tapi manusia tertipu adalah iblis yang membisikkan di telinganya agar melakukan ibadah lalu lupa dengan dosa. Itu yang diisyaratkan oleh Imam Al-Ghazali rahimahullahu taala di dalam kitab Bidayatul Hidayah di dalam muqaddimahnya. Jadi ada hamba itu yang iblis setan menyenandungkan ayat-ayat dan hadis-hadis tentang kemuliaan ibadah di bulan Ramadan. Iblis yang menyuarakan pahala ini keutamaan ini, pahala ini keutamaan ini. Iblis yang menyenandungkan itu. Sehingga seseorang giat beribadah lupa di sana ada ancaman maksiat begini. Maksiat di bulan Ramadan tidak seperti maksiat di luar bulan Ramadan. Kalau ada orang merampok di pasar, memang pasar itu. Akan tapi kalau ada orang merampok di pondok, di masjid, lebih. Orang berbuat dosa di selain Ramadan dosa. Kalau sudah di bulan Ramadan, gede lagi. Karena ini tempat yang mulia. Ini adalah hari bulan mulia. Dan kadang orang tertipu dengan itu semua. Kadang orang-orang tertipu dengan itu semuanya. Memperbanyak ibadah, tapi ternyata maksiat tidak dikurangi. Ayo kita semuanya. Apakah yang jaga di toko, pergi ke sawah, ataupun di pantai, atau yang suka naik angkot, naik mobil. Sekarang apa sih kira-kira dosa yang terjadi sepanjang perjalananku? Kemudian di saat di rumah direnungi dengan siapa dia sering duduk, ngomongin apa di rumah. Direnungi, dipikir. Dipikir dan direnungi. Jangan sampai kita melakukan amal ibadah, memperbanyak ibadah, akan tapi ternyata dosa-dosa masih terus kita lakukan. Dan yang paling mengerikan adalah orang sombong dengan dosa. Orang sombong dengan dosa, nggak ada istilah dosa kecil bagi orang yang sombong dengan dosa.
Orang yang sombong dengan dosa. Orang yang sombong dengan dosa adalah tidak akan diampuni oleh Allah karena sombong dengan dosa. Akan tapi begitu sebaliknya. Biarpun itu dosa besar, kalau orang itu menyesal, menangis, ingat dosa, berjanji tidak mengulangi, mengadu kepada Allah dengan derai air mata, maka Allah akan ampuni itu semuanya. Dosa akan menjadi gede karena pelakunya. Dan dosa akan menjadi gede karena waktunya. Dan dosa akan menjadi gede karena tempatnya. Pelakunya siapa? Ini orang biasa melakukan dosa-dosa. Tapi kalau dilakukan orang yang punya ilmu, gede. Karena orangnya. Karena tempatnya. Ada orang melakukan zina di tengah sawah, di pasar, di gedung-gedung, di hotel. Ada lagi zina, hina. Tapi jika melakukannya di masjid, apalagi di Masjidil Haram, lebih hina lagi. Dosa yang dilakukan di hari-hari biasa adalah hina. Akan tapi jika dilakukan di bulan Ramadan akan semakin hina. Maka dari itu ayo kita jaga. Jangan mengentengkan urusan dosa. Takutlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita rancang semuanya. Mulai dari mohon maaf dari di rumah kita, kebiasaan kita. Kami yakin, kami prasangka baik. Ini semua adalah hamba pilihan Allah. Kalau masalah berdosa ada dosa. Akan tapi yuk kita ingat apa dosa kita selama ini. Mungkin Ramadan kita jadikan saat untuk memulai semuanya. Untuk memulai semuanya. Ada di antara kita mungkin pekerjaannya masih haram. Yuk kita masuk Ramadan niat. Dengan Ramadan Karim, Ramadan yang mulia ini yang Allah sangat kasih dengan kita di bulan Ramadan. Yuk kita mulai untuk mengambil rezeki yang halal. Yang memutus tali persaudaraan. Yuk kita menjelang Ramadan kita memohon ampun, meminta maaf. Kita sambung silaturahmi lagi. Apapun. Ayo kesalahan-kesalahan kita renungi. Mungkin ada di antara kita sanak kerabat saudara atau mungkin kita sendiri pakai kerudung menutup aurat hanya di saat hadir pengajian. Yuk kita niat. Mumpung Ramadan kita akan istiqomah menutup aurat kita. Karena apa? Kalau ada orang membuka aurat dosanya bukan untuk dirinya saja. Kalau ada orang melakukan dosa untuk diri. Akan tapi yang membuka aurat dosanya adalah untuk dirinya. Dan semua laki-laki yang melihat pun akan jadi dosa. Sebabnya adalah wanita yang membuka aurat. Kalau ada di sini yang masih belum menutup auratnya dengan benar. Semoga Allah memberikan kesadaran, memuliakan, mengangkatnya menjadi ahli surga. Sehingga di esok hari mereka akan ringan menutup aurat mereka. Apalagi yang kemarin malas membayar zakat, ingat. Ingatlah kepada Allah. Yuk kita jadikan Ramadan ini Ramadan tobat. Yang kemudian yang kasar dengan orang tuanya, ayo jadikan Ramadan ini Ramadan tobat yang sesungguhnya. Sehingga kita keluar dari bulan Ramadan, benar-benar kita dalam keadaan diampuni oleh Allah. Seperti seorang bayi yang baru dilahirkan dari perut ibundanya. Dan seterusnya. Kita membuat peningkatan, dihidupkan dengan renungan-renungan.